Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kakak yang baik yang dirahmati Allah? Tidak ada suaranya. Ada suara dari YouTube? Ada ya? Alhamdulillah kita kemarin belajar sama-sama tentang tipu daya iblis atau trik-trik setan yang Masya Allah banyak orang tertipu karenanya. Ditulis sama Ustadz Adia kemarin, wakil pengasuh pusat dakwah, sebagai janji setan. Janji siapa? Manusia dibohongi tapi tetap dilakoni. Udah tahu kena bual-bualkan masih gak dikerjakan. Gambarnya gak nampak Ustadz. Oke. Ini luar biasa SMK. Nah, ini dia. Janji setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kemarin kita bahas maghfiratan minhu wa fadla itu bukan cuma hidupnya beruang, tapi juga berkah dan berlimpah. Nah, setan janjinya kefakiran, ditakut-takuti dengan kefakiran, lalu menyuruh kita berbuat kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan janji fadilah keutamaan. Jadi saya bilang kemarin, motor antum udahlah bagus, lunas lagi. Uang antum udahlah banyak, berkah pula. Udahlah istrinya cantik, solehah lagi. Oh, oke. Udah? Nah, lihat. Ya'iduhum wa yumannihim. Ini yang ayat selanjutnya yang kita bahas kemarin. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa gurura. Lihat teman-teman. Setan itu nih menjanjikan kita sesuatu yang manis, lalu ditambah dengan bumbu angan-angan agar nampak indah. Padahal prank. Nanti ada bantuan ya, tapi bohong lah gitu. Ya kan? Wow, udah semangat-semangat lah kita. Rupanya 2T. Ternyata tertipu. Kan T itu kan ternyata tertipu. TT 2T tak transfer. Tak jadi transfer. Apa ndak pusing pala Batman? Pusing. Nah, setan adalah musuh yang nyata. Maka Allah bilang, inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwan. Nah, ini teman-teman kalau mau dapat resume-resume kayak gini, silakan follow Telegram ya, Santri SMK. Insya Allah tiap bulan ada. Tiap hari. Ya, tiap bulan enggak, tiap hari insya Allah. Tapi ini enggak bohong, insya Allah kita transfer dan kita isi Telegram antum. Nah teman-teman semua, bang kakak, Allah bilang setan itu musuhmu yang nyata, jadikanlah dia sebagai musuh. Nah apa kalimatnya? Nah dia mau lihat, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, innama yad'u hizbahu. Ayo 1, 2, 3.
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Min ashabis sa'ir, dari neraka yang menyala-nyala, dan dia pasti masuk di dalamnya. Lalu iblis bilang apa? Aku tak mau sendirian. Engkau harus ngajak kawan. Nah, teman-teman, ada kata-kata yang saya mau garis bawahi pagi hari ini, kata-kata innama yad'u hizbahu. Apa yad'u itu kawan-kawan? Mengajak. Apa yad'u itu? Mengiming-imingi. Apa yad'u itu? Memancing-mancing. Apa yad'u itu? Nyuruh-nyuruh gitu. Apa yad'u itu? Mempengaruhi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Maksudnya teman-teman, setan itu tahu betul manusia ini lemah kan. Lalu dia bilang, oh gampang, kasih dia angan-angan, kasih dia cita-cita, bual-bualkan dia dengan bahasa-bahasa yang kira-kira meyakinkan. Ini pasti lewat. Kalau setan yad'u, mengajak, ya kan? Kalau setan itu ngajak, maka Allah perintahkan kita juga untuk saling mengajak. Coba lihat teman-teman ayatnya di ayat Az-Zariyat. Hari ini ayat berapa Ustadz? Surat setelah kemarin 35 ayat 6, setan belajar ilmu kolaborasi, gitu ya bahasanya. Mereka sinergi juga loh. Tapi tidak sinergi positif, mereka sinergi negatif, sinergi neraka gitu. Nanti. Nah, jadi teman-teman lihat surat Az-Zariyat 51 Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa artinya wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin? Kita lihat asbabun nuzulnya. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Kok ngeblur Ustadz? Iya, tadi agak down sebentar. Ayat berapa Ustadz? Surat ke-5 11 ayat 55. Pada komplain orang-orang sinyal. Ya, nanti kita beli sinyalnya ya. Beli berapa, 10 gitu ada nih. Ini juga tidak bisa buka. YouTube putus Ustaz. Oke. Ini Zoom dan tidak bisa connect juga. Gimana membalikkan dulu? Ini IG aman Ustaz. Oke, online ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
kata Allah, coba tetap beri peringatan. Kenapa emangnya Ustaz? Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Begitu kita ngomongkan setan marah dia, langsung langsung terjeda dia, tidak mau di kacau-kacau. 51 ayat 55. Dah, teman-teman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ini ada bahasa kode. Bahasa kodenya di mana Ustaz, kawan-kawan semuanya? Bahasa kodenya ada di fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Kata kuncinya di situ. Apa maksudnya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Peringatan yang kau sampaikan itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman saja. Kalau sudah bengal, kalau sudah tak beriman, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu yang kemarin saya bilang, kalau orang dikasih tahu, orang laki-laki namanya anta, orang laki-laki perempuan namanya anti, panggilannya anti. Antum ramai-ramai lebih dari 2-3 namanya antum. Kalau udah dikasih tahu tak mau dengar-dengar namanya antu. Itu dia. Inilah yang kemarin saya bilang, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udah dikasih tahu, enggak dengar. Memang begitu. Ada Ustaz? Ada. Sakit hati enggak? Enggak boleh sakit hati. Kenapa Ustaz tak boleh sakit hati? Hidayah punya Allah, bukan punya ente. Maka Allah bilang, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nanti yang mau dengar tuh memang orang-orang tertentu aja. Ustaz, istri apa ge istri? Ustaz, suami apa ge suami? Tidak ada urusannya teman-teman. Hidayah itu sama keluarga, tidak ada hubungannya. Kenapa begitu? Karena memang sejatinya kan ini dua orang yang berbeda nih yang nikah ini. Antum tuh kan bukan adik-beradik, bukan saudara, beda background, beda cara pendidikan, beda sudut pandang, beda bagaimana dia dididik di keluarga sebelumnya. Hanya karena saya terima nikahnya si fulana binti fulan, begitu kan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai misalnya gitu, sah. Apakah hidayah langsung pindah saat itu? Enggak bos, masih panjang PR kita baru mulai. Kalau yang sudah sah, yang masih namanya susah gitu. Atau susah tuh. Wadzakir. Ya, YouTube terputus, sedang diusahakan. Gak apa YouTube-nya putus, yang penting hidayahnya tidak putus. Nah, kalau cuma YouTube sih tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai hidayah Allah putus. Jaringan tak bisa masuk. Ya. Banyak yang bilang gara-gara usah pakai batik katanya. Iya. Ustaz macam wali kota yang macam saya. Nanti Ustaz macam gubernur, ada sekalian presiden. Enggak mau saya.
Antum yang amin, saya nggak mau. Nggak, guru ngaji ya saya. Sini ya. Bisa banyak yang saya kerjakan di sini. Dah teman-teman semuanya. Belur Ustadz IG. Oke, coba kita lihat. Dah kemunzalan ya lah kemunzalan. Nggak apalah. Mau diapakan? Ya. Oke. Ayat anu buka ya. Surat ke-51 ayat 54 55 itu fatawalla anhum fama anta bimalum. Itu yang 54-nya. Terus ayat 55 wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Asbabun nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mani, Ibnu Rawaih dan Al-Haytham bin Kulayb dalam masanid mereka dari jalur Mujahid dari Ali. Ia berkata, ketika turun ayat maka berpalinglah engkau dari mereka, maka tidak ada seorang pun dari kita melainkan meyakini kebinasaan. Yaitu ketika beliau diperintahkan, yakni ketika beliau diperintahkan untuk berpaling dari kami, dan mereka memandang bahwa wahyu sudah terputus serta azab sudah datang. Lantas Allah menurunkan firman-Nya, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi gini teman-teman, fatawalla anhum fama anta bimalum, itu kalimat fatawalla itu berpalinglah engkau Muhammad, menghindarlah. Dikira sahabat itu sinyal bahwasanya Allah mau turunkan azab. Nah, nabi kita nih teman-teman beda sama nabi-nabi. Mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana wa hum yastaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Biasa saya bahas 833 ini ayat belakang. Nah, kali ini kita bahas wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat 8 ayat 33, Allah bilang Allah tidak akan pernah nurunkan azab selama masih ada Muhammad di dalamnya. Nah, kalau nabi-nabi yang lain teman-teman, itu azabnya turun. Nabinya masih hidup, azabnya udah turun. Nabi Lut, ada enggak Nabi Lutnya? Ada. Nabi Musa? Ada. Dia juga lewat di situ, terlambat sekian detik tenggelam. Nah, tapi khusus untuk Nabi Muhammad Allah bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak bisa diazab selama masih ada Muhammad di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, Allah tidak akan bisa dan tidak akan mampu atau tidak akan mau memberikan azab selama hamba-hambanya itu beristighfar kepada Allah. Jadi ada apapun istighfar. Astagfirullah. Amalan yang paling ringan, mudah dan juga dalam waktu yang singkat tapi powerful itu istighfar. Maka kalau khotib Jumat, antum tidur atau bangun? Antara ya, antara di alam keabadian dan alam nyata. Tapi begitu praza kok antum bangun semua ya? Waktu innal hamdalillah barakallahu li wa lakum, cepatnya. Baru innal hamdalillah dan barakallah dah. Untung kawannya nepuk dia, 2 khutbah lewat semuanya. Nah, antara khutbah yang pertama dengan khutbah kedua itu ada kalimat aqulu qauli hadza. Ya kan? Terus ada kalimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Di waktu yang singkat tuh kalau tak sempat doa yang banyak-banyak, bacalah istighfar.
Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaih, misalnya gitu. Astaghfirullah boleh, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, bilang sama khotib-khotib jangan terlalu cepat, jarak antara dua jeda itu kesempatan berdoa, waktunya mustajab. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Ya. Jadi mudah-mudahan kita juga jadi paham dan sadar ya bahwasanya istighfar itu powerful. Oke. Teman-teman semua yang baik yang dirahmati Allah, tadi sudah 833. Sekarang balik lagi ke 5155. Bisa pakai sinyal. Iya, memang. Biar enggak. Teman-teman pindah ke IG semuanya ya. Karena YouTube lagi down, mungkin karena hujan jadi dia down juga. Gak apa-apa YouTube-nya putus, asal jangan hidayahnya putus. Balik lagi, ayo fokus balik lagi. 5155 wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kenapa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Karena memang teman-teman semua yang bisa nerima hidayah itu memang cuma orang-orang beriman saja. Mahal berarti hidayah Ustaz, sangat mahal sekali. Sangat mahal sekali. Nah, teman-teman semua, di ayat 55 itu ada kalimat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, orang beriman itu akan diingatkan. Sebelum saya masuk ke ayat selanjutnya, kita lompat lagi. Lihat surat Yasin 36 ayat 70. Dapat enggak? Surat Yasin 36 ayat 70. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Antum baca Yasin tuh dinikmati. Oh mahal Ustaz, mahal. Hidayah sangat. Allah tidak izinkan baru gara-gara sinyal. Selesai kita. Untung cuma sinyal yang hilang, bukan hidayah yang hilang. Husnuzon kita teman-teman. Mudah-mudahan gitu ya, kita minta sama Allah sampai akhir hayat, Allah tidak cabut hidayah dari hati kita. Tetapkan dalam hidayah, tetapkan dalam taat, tetapkan dalam kebaikan, tetapkan dalam amal soleh gitu, istiqomah sampai jannah. Teman-teman semua coba lihat. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Untuk apa sih peringatan kita sampaikan? Untuk apa isi SMK nih? Kata orang kan gitu, ngapain ceramah-ceramah sama orang masjid? Emang orang masjid tak ada kesehatan enggak? Emang orang masjid tuh low, full terus ke baterainya? Walaupun sudah berkopiah, walaupun sudah ini, tetap kita ada masa-masa lowbatnya, betul enggak? Iya, nengok kotak amal 1 juta, enggak bergetar.
50 juta meronta-ronta hatinya. Betul enggak? Maka diceramai juga, dikasih tahu juga, diingatkan juga. Untuk apa? Liyunzira man kana hayyau. Orang bilang, Ustaz baca Yasin untuk yang mati. Oke, amal soleh kita mengalir pahalanya buat yang meninggal, mudah-mudahan insyaallah gitu ya. Tapi peringatan terpenting itu untuk yang masih hidup. Liyunzira man kana hayyan. Hei yang masih hidup, jangan sampai badanmu hidup, fisikmu hidup, hatimu mati. Maka ayat ini bunyinya apa? Liyunzira man kana hayyan. Apa yang hidup? Tujuannya Nabi Muhammad berdakwah untuk menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang masih hidup hatinya. Begitu loh bos. Ada yang tersinggung, baper langsung meninggalkan. Tapi ada yang muhasabah, beda kelas memang. Kalau berlian muhasabah dia, introspeksi. Tapi kalau tai cecak ya merajuk. Beda kelas memang. Satu berlian, satu tai cecak. Ya beda kelas lah. Mau dia di atas Alphard sekalipun tetap tai cecak. Baperan, pendek tongkeng, merajuk, kesal, mudah marah. Level-level memang, level itu. Ini kalau diamond berlian luas seluas samudra. Aku nggak bisa diginiin, aku tuh nggak dihargai. Oh. Berlian introspeksi. Namanya intan pasti muhasabah dia, intan berlian. Kalau setan tersinggung, sakit hati, marah. Itu kan yang terjadi waktu Adam diperintahkan Allah untuk sujud. Setan diperintahkan untuk sujud kepada Adam kan? Tersinggung dia. Oh, akulah yang harusnya. Udah ngukur baju kan? Udah siap-siap. Pundung, ngambek, mutung. Nggak bisa jadi orang. Oh, nanya lagi, pendek tongking apa Ustaz? Gimana saya jelaskan? Nah, itulah dia pokoknya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Jadi liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi supaya orang beriman ini mantap juga hatinya gitu loh teman-teman. Oke, ente jomblo, kena bully setiap SMK, kena sebut-sebut. Nah, nanti begitu nikah, ente bisa instastory, Ustaz udah nikah gitu. Nanti kalau udah sinyal down lah, tak bisa ke instastory. Wa ya'iqal qawlu 'alal kafirin, supaya orang-orang beriman ini juga mantap hatinya dan dia tahu, oh oke, yang aku kerjakan ini benar. Misalnya gini, saya bilang, teman-teman berproseslah. Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini ada Luqmanul Hakim yang juga dulu sama-sama tidak bisa makan, tidak bisa minum. Saya kemarin kan pergi ke toko bangunan sama Bang Ibal, terus kumpul di, mereka tuh nengok gitu. Begitu saya buka masker, Ustaz Luqman rupanya, langsung heboh kan. Foto-foto Ustaz, sini saya bilang, saya pegang kamera, saya yang fotokan. Bukan foto sama Ustaz, oh iya foto. Ustaz, kami nih dengar gak ceramah Ustaz, kasihlah kami ini siraman. Ambil kan siraman, saya bilang minta siraman. Tausiah lah Ustaz untuk kami ini. Ngumpul lah mereka tuh sesama karyawan itu tausiah. Saya bilang, kakak-kakak, saya bilang pernah kerja kayak kakak-kakak nih, jadi pelayan. Saya bilang jadi kerja sama orang lah, bagi-bagi brosur. Saya pernah tak bisa makan, saya bilang. Saya pernah tak bisa minum, tak ada duit mau beli makan. Saya bilang puasa, lapar. Saya bilang sama beliau-beliau tuh, selama kakak dan abang kerjanya halal, saya bilang cari duit halal, insya Allah abang-abang, kakak-kakak, saya bilang akan nanti dimuliakan Allah. Jangan sampai abang-abang, kakak-kakak, saya bilang ini ke toko bangunan besar, jangan sampai gini. Saya bilang kalau ada duit jangan sombong, kalau tak ada duit jangan nyolong. Kalau punya duit
bagi-bagi, kalau tak ada jangan ngambil punya orang. Orang yang kerjanya jujur nanti hidupnya mulia. Tapi kalau kakak main curang, nipu orang, kan suka ngomongkan orang di belakang, suka jelek-jelekan orang, saya bilang hidupnya tak bisa maju. TGM, saya bilang. Apa TGM Ustaz? Tak ada agak macam mana, ketawa mereka. Oh gitu Ustaz ya. Terus saya bilang jangan pusing apa kata orang. Jalan ya pokoknya. Selama kita jujur, bawa duit halal, saya bilang insya Allah keluarga abang kakak bermanfaat. Saya bilang nanti anaknya jadi orang baik. Kalau Allah tidak balas ke kita, saya bilang nanti Allah balas ke anak cucu keturunan kita. Nah langsung saya nengok muka mereka tuh kayak berubah, bersemangat gitu. Oh siap Ustaz, siap Ustaz. Oke Ustaz, bismillah Ustaz, doakan kami Ustaz. Ada yang satu kakak tuh, iya betul Ustaz. Mungkin dia kali itu. Oh, ngefans ya atau apalah. Jadi saya bilang begitu. Nah inilah kalimat teman-teman. Inilah teman-teman. Liyundzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya orang beriman tahu mana yang salah, mana yang benar. Harus dikasih peringatan juga. Jadi ceramah tuh di mana-mana teman-teman. Dakwah itu ya di mana-mana. Dakwah dengan tingkah laku itu juga dakwah. Dakwah dengan tingkah laku kita tuh ya dakwah juga gitu loh. Dakwah dengan amal soleh. Antum beli barang, nawar yang wajar. Habis itu begitu dapat harga, antum doakan. Itu juga dakwah. Jadi kalau punya uang ya tidak usah sombong karena cuma setetes. Kalaupun hilang, tidak usah juga sedih karena yang hilang cuma setetes. YouTube pindah ke IG, ya tidak usah sedih. IG tak ada, pindah ke YouTube, tidak usah sedih. Tidak bisa juga semuanya pindah Pontianak gitu ya. Udah di Pontianak pun tak datang-datang. Ya kan? Fakta enggak? Nanti kami pengen ke Pontianak Ustaz. Iya ke? Udah sampai Pontianak kemana? TGM, tak ada gak macam mana. Emang panas sate ayam tuh gitulah deh. Semangat dalam memulai, tidak semangat dalam menyelesaikan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kemarin belanja di Munzalan Mart, langsung diantar sampai rumah. Masya Allah. Amal usaha. Siapa wakil penghasil? Apa yang diantar nih? Wakil penghasilnya kan? Oh, udah ya? Dah. Kenapa begitu Ustaz? Nah lihat, ayat 77 ini salah satu ayat yang saya suka bahas. Ayat 77 masih di Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita bahas ayat ya. Baca pelan-pelan. Oh lihat. Ayo sama-sama. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tamparan keras. Apa sebab nuzulnya Ustaz? Kita tengok bagaimana Allah negur kita dan ngasih tahu sama kita. Al-Hakim meriwayatkan dan mensahihkan dari Ibnu Abbas, Al-As bin Wail datang kepada Rasulullah membawa tulang yang rusak lalu menemukannya
sambil berkata, "Wahai Muhammad, apakah tulang yang hancur ini bisa dibangkitkan lagi?" Beliau menjawab, baginda Rasulullah menjawab, "Iya." Allah akan membangkitkan tulang ini lalu mematikannya kemudian menghidupkanmu. Setelah itu dia memasukkanmu ke dalam neraka jahanam. Oh, ngeri tak? Panik gak? Kena mental tak? Kalau bahasa anak zaman now tuh kena mental. Datang bawa tulang yang hancur, ketemu sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, ini tulang akan dibangkitkan lagi enggak?" "Iya." Yang nanya dia bilang, "Dan masukkanmu ke dalam neraka jahanam." Apa tak kena mental? Ya kan? Lantas turunlah ayat, "Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani," sampai akhir ayat ini. Orang yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf. Rasulullah langsung bilang, inilah Allah langsung ingatkan Rasulullah, cobalah tengok gitu loh. Apa? Bukan cobalah tengok dahan dan ranting ya. Cobalah tengok tingkah laku manusia itu. Disuruh belajar kita. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Dia kan tercipta dari setetes mani, bukan setetes air zam-zam. Walaupun kau tinggal di Saudi, walaupun kau bos, anak dari bos peternak madu misalnya gitu, tidak mungkin tercipta dari setetes madu. Walaupun bapakmu jualan madu, tidak bisa bos. Ini Yasin 36 ayat 77. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah. Nah, sambungannya yang mau saya tekankan. Fa idza huwa khasimun mubin. Coba dulu. Fa idza huwa khasimun mubin. Baca sama-sama sambil diresapi, dihayati. Fa idza huwa khasimun mubin. Antum kalau baca Quran tuh, teman-teman, bayangkan betapa kontrasnya keadaan ini. Satu setetes mani keluarnya dari lubang kemaluan, dan cuma setetes, bukan satu kontainer, bukan satu baskom air mani, enggak, cuma setetes, seupil, secuil. Dari sekian juta sperma yang tersemprotkan itu, yang bisa jadi manusia itu kan cuma satu, betul enggak? Bersaing dengan sekian juta, itulah kita. Betapa kecilnya kita saat itu. Kata Allah fa'idha tuh tak nyangka aku gitu. Itu kata-kata fa'idha. Fabana, kalau bahasa anak gontor itu fabana. Oh, nikah gak kawannya? Fabana rojul kadalik. Misal gitu. Kok nikah dia? Berarti dia membuktikan kejantanan. Kan gitu. Kalau belum Ustaz, menjaga diri dari zina, husnuzan. Hari ini kita bela mereka. Udah gitu ya, ada lanjutannya. Tenang, tidak usah bebar ya. Benda gini mau. Fa idza huwa khasimun mubin. Kata Allah, kok bisa yang aku ciptakan dari air mani ini jadi penantang yang nyata? Menciptakan kau dari setetes mani berubah jadi manusia, aku bisa. Ngeluarkan kau dari rahim ibumu, aku bisa. Ustadz, gimana Ustadz saudara kandung yang suka berselisih? Berarti dia mungkin tercipta dari tanah sengketa. Coba dari tanah wakaf itu ya, insya Allah sejuk dia. Suka kelahi-kelahi itu asal dari tanah sengketa. Saya waktu pertama kali bahas Yasin ini teman-teman, ayat ini nih, terdiam, saya temenung, saya, oh ya Allah, memang kalau ada manusia sombong kena bantai betul sama Allah tuh. Dan Allah tuh teman-teman kayak nggak kasih tempat gitu. Kalaupun di dunia itu cuma sebentar, percayalah. Pernah dengar kan orang-orang tuh tiba-tiba viral, tiba-tiba naik ke atas, langsung foya-foya, habis itu hilang, betul-betul hilang gitu. Pernah tahu kan?
Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya ya teman-teman ya. Hari Kamis hujan turun di masjid, ya Allah jangan sampai ada sekecil setitik pun kesombongan dalam diri kita, karena yang pantas dan wajib dan boleh sombong itu cuma Allah. Ini kalimat faidha huwa khasimun mubin menunjukkan Allah tuh juga tanda kutip terheran-heran, kok bisa yang aku ciptakan nih malah jadi penantang yang nyata. Ya mungkin kalimatnya ndak gini teman-teman, Allah kelayo gitu, ndak gitu kalimatnya. Tapi dia bilang gini, aku pakai riba tapi baik-baik saja. Itu sama kayak orang pakai baju terus gulung baju gini. Mana katanya riba tuh seperti apa? Ini gulung baju sambil ngomong tuh. Aku bisnis tetap zina, tetap minum minuman keras. Baik-baik saja, bisnisku berjalan dengan baik. Itu namanya penantang yang nyata. Pernah dengar istilah bahasa Melayu ditunjal? Haput sudah lama tidak dengar. Tahu Ustaz? Tidak paham ya? Tolong terjemahkan Bang Jericho. Sama kayak yang terjemahkan tidak paham. Ditekan, dibenamkan dari atas gitu tuh. Jadi teman-teman, orang tahu tuh riba tuh haram, tahu. Tapi karena dapat gaji sebulan 20 juta, gimana? Macam-macam kan alasannya untuk resign kan? Kalau sudah ada niat resign tapi belum dikabul-kabulkan, itu lain cerita kawan-kawan. Tapi kalau sudah tak ada niat sama sekali nih, inilah ngeri. Nauzubillah min dzalik. Tadi saya bilang bahasanya ya kan. Bahasa saya bilang tadi, enggak ada lah yang bilang Allah kelayo gitu, enggak. Cuma attitude-nya, tingkah lakunya, gaya ngomongnya, intonasi kata-katanya, cara ngomongnya, dia mengatakan seolah-olah tuh dia enggak perlu Allah gitu. Kalaupun berhasil dia bilang ini karena kerja keras, karena keilmuan. Ini yang menyeramkan. Allah menyindir dengan faidha huwa khasimun mubin. Jadi teman-teman paham enggak kenapa ada orang waktu kecil tuh baik, waktu udah besar ngelawan atau mungkin sombong tuh jadi paham. Yuk ikut saya. Jangankan kita, Allah ditantang. Tidak ada hubungannya Ustaz. Sholat subuh itu sama rezeki saya itu tidak ada hubungannya. Toko saya tetap ramai Ustaz, walaupun saya tidak sholat subuh. Kenapa sih harus baca-baca Quran tuh? Emang ada hubungannya ke? Kata Allah, tunggu. Sabar, aku sih nunggu taubatmu kata Allah. Kalau kau tobat, ku buka pintu lebar-lebar. Tapi kalau kau nantang, tunggu ya. Selesai loh. Ada peluang menang enggak? Coba jawab. Ada peluang menang enggak lawan Allah? Hah? Tak ada sama sekali loh. 10% gitu. Jadi buat kawan-kawan yang hari ini beriman, teman-teman yang hari ini sudah baca Quran, hari ini sudah datang ke masjid, hari ini sudah nutup aurat, hari ini sudah berusaha jadi orang baik, jangankan sama kita, Allah jadi tantangnya. Allah ditantang. Nauzubillah. Dia gulung baju lalu bilang Allah kelayo gitu. Ini orang-orang riba kan gitu. Tahu dah tuh. Pokoknya hari ini lompat-lompat ayatnya ya. Tidak sistematis hari ini. Yang terlintas di otak saya kasihkan tuh. 275. Coba buka dulu Al-Baqarah 275. Dah, enggak apa-apa lah. Pokoknya si materinya keren, sinyalnya pun Masya Allah tabarakallah.
Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan lantaran penyakit gila. Gila sendiri itu udah error. Kemasukan, siapa yang pernah ngeruqyah? Ada yang pernah ikut ruqyah? Orang kalau kemasukan tuh gimana? Error. Nah sekarang orang gila gimana? Sungai Bangkok, biasa lihat orang gila, dia suka ketawa-ketawa. Aku tak gila kata dia. Kau tuh yang gila kata dia. Dia ngetawakan kita. Dah? Teman-teman, orang gila sendiri ya udah error. Orang kemasukan sendiri error. Orang makan riba tuh seperti orang gila yang kemasukan. Nah, paket combo. Itu kenapa kalau dinasihatin tidak mau dengar. Yang nasihatin pakai motor butut, dia pakai mobil dinas, Mercy pula, Camry pula. Cuman nasihatinnya. Itu orang miskin tuh jangan temukan sama saya kata dia. Dia suka nasihat tentang riba kata dia. Miskin. Maka izzah dakwah harus muncul. Datang kita pakai Rubicon, datang kita pakai Lamborghini bilang, Pak riba, yang ini cash. Kau pakai Camry ya sombong, aku pakai Lamborghini nah. Saya 2, Lamborghini 1, Ferrari 1. Tak cukup parkir depan kan? Karena depan ada Fortuner sama Pajero Atlet, saya simpan di lemari, saya susun 2 biji. Yang Lamborghini, biar tak kena hujan, jadi simpan dalam rumah. Dilap-lap gitu. Simpan susunkan 2. Antum kok ke rumah saya nengok tuh ada Lamborghini sama Ferrari, saya susun 2. Tapi di bawah dia, tetap di bawah Ka'bah sama Masjid Nabawi. Posisi di bawah dia. Biasa jadi tempat tidur kucing biasa. Saya biarkan cicing tidur cicing. Nah, kalau yang tidak paham tidak apa nanti antum ketawanya. Sore asar gitu. Atau maghrib lah, masih hari ini tapi ya ketawanya. Atau nanti ada waktu antum memang ke rumah saya nengok gitu. Oh ini yang diceritakan Ustaz. Tidak cukup parkiran karena ada Fortuner sama Al-Qaswa kan. Nah, jadi saya simpan dalam rumah susun 2 biji. Timpa 2 gitu. Yang lain pakai kelambu kan, kita pakai mika. Rumah itu kasih mika, sultan. Mainan ya Ustaz? Enggak, asli. Tengok jamaah tuh, mainan ke Ustaz? Sampai memang dia mikir. Astagfirullah. Udahlah. Nah, kita bahas riba atau bahas mainan nih? Riba itu mainan. Penyakit gila, kerasukan. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi orang-orang yang sudah dulu pernah ngambil riba atau pernah pakai riba karena tidak tahu, tidak apa-apa kata Allah, maka urusannya terserah kepada Allah. Tapi orang yang ngambil riba lagi, masih pakai lagi dengan alasan apapun, maka dia bilang mereka ini adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 276, 277, ya kan? 278. Dah, sekarang kita masuk 279, langsung lompat. Nanti anu baca ya. Saya mau lompat ke 279. Kan di ayat 278-nya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat tadi peringatan itu hanya bermanfaat untuk orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak bermanfaat, dia tidak bisa kena, tidak connect otaknya, tidak nyampai. Maka Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. 2 kali Allah bilang, orang beriman, tinggalkan riba kalau kau memang beriman. Tuh, tengok kalimatnya. Hai orang beriman, tinggalkan riba kalau kau memang beriman. Berarti kalau tidak mau meninggalkan riba, Allah ragukan keimanannya. Maka di 279 langsung kenceng. Langsung gaspol 279. Coba tengok. Apa 279? Ayo. 279 gimana?
Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Quran, kalau udah pakai ayat Quran, antum masih tidak mau dengar, masih tidak mau lagi dengarkan, pakai apalah saya nasihatinnya. Tidak tahu itu namanya apa, wallahu a'lam. Hidayah belum sampai. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Allah tuh baik, di ayat yang sama ngasih ancaman luar biasa, tapi ngasih juga berita bahagia. Apa kata Allah? Kalau kau tak mau mengerjakan, tinggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ada peluang menang. Teman-teman, jangan cuma mikirkan diri kita seorang. Oke, kita bebas riba, anak cucu keturunan kita, Fayat Fatih nanti, anak-anak kita. Kalau kita ayahnya tidak ngasih pemahaman sama dia, tidak ngasih tahu sama dia dari awal, tidak dipahamkan mereka, maka di SD pas ayah itu kan 6 pilar dakwah, 6 tahun didoktrin tanda kutip. 1 tahun kelas 1 kelas birrul walidain. Generasi birrul walidain 1 tahun birrul walidain kelas 1. SD kelas 2 generasi Al-Quran, one day one page, one day one ayat, one day one juz misalnya gitu. Quran kelas 2. Kelas 3 generasi STW, sholat tepat waktu. Anak-anak kelas 3 tuh kelas berapa? 3. Nah, kelas 3 ini generasi STW. Harus sholat, ini semprot kalau tak bangun. Ada urusan, semprot, basah, duduk, turun dari kasur, semprot, tak bangun semprot. STW, generasi keempat, kelas 4 apa? Inspiring, kelasnya ARA tuh, infak setiap hari kalau bisa sering-sering, didoktrin, dikasih tahu, selama setahun. Kelas 5, apa kelas 5? Generasi rezeki halal. Anak-anak kelas 5 sudah kita kasih tahu, ini haram nak, boba ini ada kandungan babinya nak, begini, dikasih tahu, kurikulumnya ada. Kelas 6, generasi tanpa riba, bermuamalah tanpa riba dan akad batil. Harus tahu dia, ini riba sayang, dikasih pemahaman. Sayang ruangan kita terbatas, dan memang saya bilang saya tidak cari duit dari SD ini. Yang masuk kita pilih memang, paling banyak satu kelas cuma 18 orang. Se-Indonesia 18, iya se-Indonesia cuma 18 orang ya SD itu. Karena kelasnya cuma muat nampung 18. Kita pilih memang. Dah. Kelas 1 kelas birrul walidain, STW sholat tepat waktu, kelas 2, kelas 3 generasi kelas 2 itu generasi Al-Quran, 3 STW, 4 Inspiring, disingkat berdasi, birrul walidain, Al-Quran, sholat, infak. Kelas 5 apa Ustaz? Rezeki halal, sifat dan zat. Kelas 6 muamalah tanpa riba. Itu 6 pilar dakwahnya Munzalah, ditanamkan ke anak-anak. Ini bagian apa? Ikhtiar kita sebagai orang tua, tanda kutip, mengajak anak-anak untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembali dia menjadi orang baik. 6 tahun nyantol filenya. Paling tidak nanti ketika dia tua, dia sudah kerja di mana-mana, ada orang nawarkan, ini gaji 15 juta, tapi bagian riba, dia bilang enggak. Allah nanti ngajak aku perang. Tahu dia 279. Coba jawab jujur teman-teman. Siapa yang baru pertama kali dengar Al-Baqarah 279? Ada enggak sini yang di Al-Baqarah 279 baru dengar hari ini gitu. Ada? Enggak apa-apa, jujur-jujur. Ayatnya sampai sekeras itu gitu loh. Pertanyaannya teman-teman, orang-orang yang sudah di masjid ya, banyak yang baru tahu. Apalah lagi yang di luar-luar sana. Teman-teman, jawab jujur. Penting gak tausiah gini nih? Buka-bukakan Quran, tunjukkan Quran, kasih tahu. Ternyata yang sudah tiap hari duduk di SMK 279 baru tahu sekarang.
hanya sampai 275. Betul nggak? Tahu riba itu haram, dah sampai situ. Tapi 279 sekarang pertanyaannya, ada peluang menang? Tapi ada peluang berita bahagia enggak dari Allah di ayat ini? Mana berita bahagia dari Allah? Hah? Tolong tulis besar-besar nanti. Kalau kamu tidak mau meninggalkan sisa riba, fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih. Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Masya Allah. Berarti sama malaikat-malaikat semuanya. Iyalah. Lenyet tak? Hah? Jadi apa bos? Jadi cincau. Jadi teman-teman, tapi Allah juga fair dalam hal ini. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kau bertaubat, kata Allah, ya sudah, yang sudah berlalu tidak apa-apa, kata Allah. Mau diapakan? Tapi jangan buat yang baru. Jangan bikin akad baru. Tebus dengan amal soleh. Itulah kenapa kita kan di paskas-paskas itu selalu kan SOP beramal soleh. Semoga apa yang kami lakukan, ya kan, diterima oleh Allah dan diridhoi Allah. Yang kedua, semoga mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua orang tua kami. Yang ketiga, menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Itu penting karena kita yang paling tahu. Saya banyak dosa, kawan-kawan. Orang tanya, Ustaz, kenapa bajunya hitam putih? Ini coding. Kita banyak maksiat di masa lalu, pernah salah, tapi pengen soleh, itu hitam putih. Apa? Hitam putih itu apa? Kita pernah salah, tapi pengen soleh. Bukan berarti yang lain tidak boleh pakai baju warna lain. Saya bebaskan antum mau pakai pink, misalnya gitu, atas merah, bawah hijau gitu. Terus sepatunya coklat, macam pot bunga berjalan gitu kan? Apa? Antum kalau suka gitu boleh. Tapi kalau saya diajarkan sama guru saya, belajar mix and match. Celana bawah warna apa, atasnya warna gimana. Belajar untuk menserasikan. Maka kalau mau beli barang tuh jangan cuma nafsu aja pengen beli barang. Antum harus berpikir ini mix and match-nya gimana, nyambung dah. Nah, maka yang paling mudah celana tuh warna hitam gelap. Itu biar bisa nyambung, good looking. Walaupun sudah menikah tetap harus jaga penampilan, ya kan? Ini masih jomblo ya ceroboh gitu ya. Manalah doa. Dah teman-teman semua, rasa-rasanya sudah cukup 1 jam. Kayaknya sudah, ya. Saya rasa segitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dan Allah berkahi taubat kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk BTN, barisan taubatan nasuha. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bersihkan aib-aib kita, Allah tutup semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan Allah izinkan kita menebusnya dengan amal soleh yang lebih baik. Allah izinkan kita menebus dosa-dosa kita di masa lalu dengan amal soleh yang lebih baik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah selalu Abang Kakak. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu besok lagi. Mudah-mudahan semangat. Ingat-ingat Al-Baqarah 279. Oke? Al-Baqarah 279. Mudah-mudahan Allah tidak perangi kita dan tidak marah kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.